seringkali mereka lupa untuk mereaplikasinya. Hmm. Jadi penggunaan sunscreen itu selain memang digunakan, tapi yang faktor yang paling kedua penting adalah diulang. Diulang ya? Iya, diulang tiap 4-6 jam. Jadi sunscreen SPF 30 pun di Jakarta udah cukup, nggak usah sampai 100 apalagi 110. Tetapi tolong direaplikasi Dalam kembali. tiap berapa jam tuh? Idealnya sekitar 4-6 jam. 4-6 jam. Ya, Oke, jadi pagi sekali habis mandi. ya, Mungkin kantor. makan siang pakai kan. lagi. Nah, mau keluar nih sebelum 30 menit sebelum Itu kira-kira. suhu tubuh juga? Iya, sebaik ya. Bisa penuh dong tuh. Nah, makanya misalnya aku dong sunscreen ya. Antri di toilet buat pakai Iya, sunscreen. karena yang penting adalah sebenarnya juga dibersihkan dulu kan wajahnya sebelum pakai sunscreen. Itu yang memang agak repot, makanya Iya, pasien malas untuk atau kebanyakan orang malas untuk melakukannya karena harus dalam keadaan kulit bersih. Walaupun sekarang udah ada sih yang lebih praktis, sunsin spray gitu kan yang katanya bisa disemprot tanpa harus membersihkan. Oke. Jadi dari sisi produk pun semakin banyak yang bervariasi. Benar, menyesuaikan dengan ya. kebutuhan. Tapi lo ketemu pasien lo ada nggak sih yang benar-benar melakukan itu? Oke. Ada. Ada. Setelah mereka tahu, setelah mereka tereducate gitu kan, akhirnya ada yang melakukannya. Walaupun bertahan berapa lama, gitu ya? Iya, reaplikasi. Jadi mereka biasanya pas makan siang, mereka akan menghilang sebentar, reaplikasi kembali. Memang ada, cuma memang kalau wajah gampang cucinya, kalau permukaan yang tubuh yang lain? Kalau mungkin kan gini, yang penting kan kita remove, kalau wajah kan tujuannya kita remove make up-nya supaya nggak jadi clogging pore kan. Nah kalau misalnya badan kan kita nggak pakai apa-apa, jadi mungkin kalau badan lebih mudah untuk direaplikasi kembali. Tapi kalau perempuan kalau kan, wajah, perempuan dia harus bersihkan dulu, betul, make up-nya dari nol lagi. Iya, ya? kan tujuannya tapi kita pengennya bare face, jadi kalau bisa minimal make up kan, gitu kan. Jadi tujuannya sebenarnya mengedukasi minimal makeup tapi udah happy, kulitnya sehat gitu ya. Betul. Oke, itu sunscreen. Reaplikasi sampai matahari terbenam, setelah itu nggak usah. Ya iyalah, kan gak ada matahari malam-malam. Oke, jadi malam nggak perlu lah deh. Nggak perlu lah. Dan diharapkan kan kalau malam-malam orang nggak main handphone selama siang gitu kan. Waktunya tidur dan istirahat. Karena cukup tidur kan juga mencegah aging gitu kan. Nah, itu sunscreen. Ada langkah-langkah lain selanjutnya yang untuk peremajaan kulit. Jadi simpelnya gini, peremajaan kulit itu ada banyak tahap-tahapannya. Yang paling mudah tadi dari aku bilang skincare atau perawatan sehari-hari yang mudah dapat. Itu contohnya dengan menggunakan sunscreen gitu kan. Terus kita mulai ke yang ada juga yang medis gitu kan. Medis dengan memakai krim-keriman yang tentu saja untuk memperbaiki tadi fungsi kulit yang sudah mulai rusak ataupun menjaga tetap baik. Baru juga itu yang kita makanya ada retinoic acid atau vitamin C, antioksidan lah sifatnya. Kemudian ada juga terapi yang oral atau diminum. Biasanya berupa antioksidan, vitamin. Lalu juga dia berbentuk prosedur. Tindakan. Nah, itulah yang kita sediakan di Bamed, mulai dari peeling, laser, radiofrekuensi dan lain-lain. Dan satu lagi yang nggak kalah penting, kadang-kadang yang sering terlupa adalah jagalah pola hidup sehat. Itu kuncinya. Olahraga, cukup tidur, manajemen stres yang baik, makanan dengan segitu gampangnya dimudahkan dengan online gitu. Itu juga sangat berperan bebas. Dan satu lagi memang polusi. Jadi kita juga harus satulah kita membantu mengurangi polusi dan supaya kita juga terhindar dari dampak aging itu sendiri. Nah, dalam proses peremajaan kulit itu kan dia yang masuk ke medis artinya ditangani sama dokter. Betul. Dokternya kan ngelihat problemnya apa saja. Betul. Nah, biasanya butuh kurun waktu berapa lama sih apapun treatmentnya yang disesuaikan itu sampai dia bisa mendapatkan kayak back on track lagi nih usia kulitnya gitu. Atau bahkan lebih maju lagi jadi lebih muda, tampak lebih muda gitu. Oke, balik lagi sebenarnya kapan dia datang ke kita, Mas? Memang nggak bisa sama tiap orang karena itu tadi masalahnya antara waktu muda sama tua kita butuh waktu dan pas datang ke kita udah kayak gimana nih? Karena penting untuk diketahui loh, karena banyak orang yang mungkin merasa bahwa rejuvenation itu seperti sebuah produk yang kalau misalnya kita pakai hasilnya akan sama pada setiap orang, seolah seperti itu. Padahal enggak ya. Enggak dong. Tergantung masalah pribadi dia sehari-hari. Jenis kulitnya bagaimana. Betul. Jenis kulitnya dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau misalnya dia terapi, katakanlah
berbulan-bulan, bertahun? Idealnya kalau misalnya skin health rejuvenation minimal kita capai dalam minimal gitu 3 kali 6 minggu. Tapi 3 diharapkan kali 6 ya minggu. kalau kita misalnya guideline untuk di suatu SHR gitu kan 3 kali 6 minggu. Tapi itu balik lagi ke kondisi masing-masing gitu kan. Apa masalahnya, dan itu juga dengan pengobatan yang medis gitu. Dan 3 kali 6 minggu itu butuh komitmen ya? Iya betul, Penting makanya kan banget balik ya? lagi gitu kan. Itu juga kalau misalnya secara treatment secara umum misalnya kita menggunakan SHR. SHR itu yang tadi saya bilang krim-kriman yang mengandung retinol acid. Itu nanti akan dikonsumsi sepanjang hidupnya dia untuk mencegah penuaan atau hanya waktu tertentu aja sih? Untuk apa nih? Ya, untuk yang krim-krim tadi dan juga terapinya gitu. Apa dia perlu rutin untuk ke depan dalam kurun waktu tertentu rutin untuk mencegah penuaannya terus berjalan atau cukup sekali habis itu? Enggak dong, sebenarnya kita bisa rutin dan prinsipnya itu aman. Jadi kayak obat-obat minum juga kita nggak usah minum. Kan prinsipnya tadi saya bilang bahwa salah satunya yang untuk mencegah adalah antioksidan, yaitu vitamin. Itu kan bisa didapatkan dengan pola hidup yang sehat, ya kan? Makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Krim-kriman juga sebenarnya kita yang mengandung yang memperbaiki tadi merangsang kolagen dan sebagainya. Dan kita pasti pikirkan bahwa krim-krim yang membuat, kan goalnya adalah pertama adalah skin health, restoration, dan rejuvenation. Ada kata-kata skin health di situ. Jadi yang kita utamakan adalah kulitnya adalah sehat. Jadi perawatan kulit sehat itu harus bisa dicapai atau dilakukan oleh obat atau krim atau produk yang bisa aman dipakai jangka panjang tentunya. Karena tujuan kita adalah skin health dulu gitu. Yang lain-lainnya kalau kita selalu bilang pokoknya tujuan adalah kulit sehat. Yang lainnya adalah bonus. Kalau kita tampak lebih baik, tampak lebih muda itu bonus. Tapi goal adalah skin health. Kulit sehat. Kulit sehat. Kulit yang mengalami penuaan itu tidak sehat? Ya pastinya dong, karena kulit yang sehat salah satunya ciri-cirinya adalah bebas dari masalah kulit. Sementara kalau dengan udah ada flek, udah ada misalnya katakanlah flek itu atau misalnya warna kulit dan tidak rata, berarti kan ada masalah mungkin di regenerasi kulit, sel turnover-nya yang nggak baik. Nah itu kan berarti suatu masalah. Jadi kulit itu akan mengalami regenerasi ya? Setiap berapa hari? Biasanya regenerasi kulit itu, kulit berganti itu setiap 28 hari normally. Tapi kan itu tadi proses bisa aging, mengalami gangguan. Iya, prosesnya mengalami gangguan. Akhirnya sel kulit mati itu akan numpuk di permukaan, kan harusnya dia lepas digantikan sel kulit baru. Katakan proses itu tidak berjalan dengan baik gitu kan. Yang terjadi apa? Sel mati numpuk, kulit yang baru nggak muncul. Apa yang terjadi? Tampak di kulit, warna kulit menjadi tidak rata, tampak kusam gitu. Ada masalah di dehidrasi kulit gitu, nggak baik. Yang terjadi apa? Kulitnya kering, kolagen berkurang, kulitnya keriput. Jadi sebenarnya apa yang tampil di wajah kita itu akibat dari sesuatu yang sudah mulai tidak normal di kulit. Lantas orang gimana bisa mengenali bahwa ini saya cukup melakukan hal-hal tanpa bantuan dokter, di mana saya butuh bantuan dokter spesialis kulit nih untuk masalah kulit saya berkaitan dengan peremajaan kulit ini. Gimana kok? Sekarang banyak sekali dari iklan dan lain-lain gitu kan, nggak ada masalah. Mungkin sekarang lebih crowded lagi adalah di sosial media, begitu banyak influencer yang mempromosikan berbagai macam produk. Yang ya banyak sekali kan jadinya referensinya, dan orang mungkin bingung kapan sih saya butuh pertolongan dokter atau kapan saya boleh coba-coba. Betul. Jadi coba-coba jangan kali ya. Ya, makanya seringnya seperti ini. Jadi kebanyakan orang itu mengikuti mungkin influencer apa yang dipakai gitu kan. Pertama yang harus kita tekankan kepada pasien bahwa setiap individu itu tidak sama. Beda banget. Jadi apa yang untuk orang lain, makanya kita harus pertama yang perlu kita tahu adalah kita kenalin dulu jenis kulit kita tuh gimana. Baru kita pakai produk yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kebanyakan kita ngikutin aja. Iya, tahapnya dia begini, kulitnya bagus, kita ikutin. Nah, itu yang sebenarnya salah. Nah, mungkin nggak semua orang misalnya mengerti. Sebenarnya sih sekarang sudah banyak nih. Tapi kebanyakan bacanya ikutnya blog, bukan baca yang jurnal atau apa, mungkin sulit atau dipahami atau gimana. Tapi kan boleh berkonsultasi gitu. Jadi nggak melulu harus mahal dan nggak melulu langsung tindakan, tapi pakailah produk yang benar, itu pun sesuai bisa. dengan kebutuhan kulit. Nah, betul. Coba sedikit tips untuk mengenali kulit diri sendiri itu gimana caranya? Ya, jadi apa yang harus dilakukan seseorang supaya dia bisa mengenali tipe kulit ini ya seperti apa gitu kan? Ya, jadi sebenarnya kan tipe kulit itu gampangnya sih ya. Jadi gampangnya aja. Gampangnya kan gampang. Kita misalnya di suhu kamar gitu kan. Terus kita diamkan kulit kita nggak pakai apa-apa gitu kan. Terus nanti kita lihat misalnya sekitar 30 menit atau apa, kita lihat apakah kulit kita misalnya ternyata setelah didiamkan itu agak mengkilat gitu kan. Mengkilat berarti kita cenderung
kulitnya berminyak atau Oily, ini kan bilang oily. Okay. Oily skin gitu kan. Oily skin. Atau misalnya kadang misalnya dia seperti ada mudah bersisik, mudah kering, tight, kesannya ketarik gitu kan. Nah, itu kemungkinan kulitnya kering. Atau dia kombinasi. Kalau saya diamin di daerah T saya mengkilat, tapi daerah T dahi, hidung sini. Okay. T saya berminyak, mengkilat, tapi kalau enggak di daerah saya sini enggak. Mungkin dia kombinasi. Sayangnya banyak juga pasien yang masih merasa, saya sering mengalami bahwa sepertinya pasien ini salah mengenali jenis kulit ya. Jadi penting ya. Penting banget. Karena sekarang sampai ke produk sehari-hari pun kan untuk kulit kering, untuk kulit berminyak gitu ya. Jadi banyak yang datang ke saya salah produk. Yang kering yang kulitnya berminyak merasa dia kering. Kebalikannya, yang kering merasa berminyak. Jadi mereka memakai produk yang salah, akhirnya menimbulkan masalah pada kulit gitu kan. Ibarat kenali jenis kulit kalian dahulu gitu. Dan pakailah produk yang sesuai dengan jenis kulit. Oke. Sudah kenali jenis kulitnya, baru dia bisa mengamati kapan nih saya butuh bantuan dokter tadi. Kira-kira gimana? Oke. Prinsipnya gaya hidup udah diperbaiki, pakailah perawatan yang skincare. Nah, apakah tanda-tanda premature aging sudah mulai muncul? Misalnya gitu kan, normally di 20-25 tahun mungkin saya baru ada fine wrinkle atau apa. Ini kok 25 tahun udah flek-flekan gitu kan. Udah muncul flek, atau nih wrinkle-nya kok udah dalam banget gitu kan. Kadang-kadang atau pakai face itu dong, face analyzer gitu kan. Bahkan sekarang kan banyak aplikasinya. Kita kelihatan umur berapa sih, tapi jangan difilter ya gitu kan. Atau kan kita bisa mengenali gitu kan. Kalau orang langsung bilang, kayaknya lu ada yang nebak umur kita. Kayak saya umur berapa sih? 40 Jadi tahun gitu secara kan. casual aja ya. Secara casual aja gitu kan. Dan balik lagi kepada kebutuhan pasien, bahwa prinsipnya dia datang ke dokter kulit itu bukan hanya pengen meremajakan kulit, tapi tekankan bahwa dia datang ke kami bahwa gimana sih dok supaya saya bisa merawat kulit saya agar tetap sehat. Itu intinya kami. Sama seperti pasien datang ke dokter gigi, nggak melulu ada keluhan gigi, tapi kan mau merawat gigi. Ya kayak semacam budaya sehat aja. Betul. Ya, skin check ya. Betul. Oke. Nanti kita akan lebih dalam lagi mengenai terapinya ya, Kon ya. Terus selanjutnya kalau dia ke dokter lah ya, atau ke pusat layanan tertentu ya. Terus kan banyak tuh yang menyediakan berbagai macam. Kita nggak ngomongin klinik tertentu hari ini. Kita nggak ngomongin Bamet pun, kita nggak ngomongin sekarang. Intinya ada banyak sekali produk yang berupa obat-obatan topikal atau yang dioleskan, dan juga tindakan ya, yang sifatnya melakukan hal tertentu ke kulitnya. Itu bisa dijabarkan nggak? Kapan orang harus butuh tindakan, atau prosesnya seperti apa, bedanya apa, supaya orang juga sebelum dia memperoleh terapi tertentu mungkin punya bekal pengetahuan lah tentang ini. Jadi sekarang di pasaran itu banyak banget, semua krim itu adalah menjual bahwa ini adalah anti aging. Ini yang non dokter nih ya? Yang non dokter. Yang bisa diperoleh. Semua menjual tentang produk anti aging. Jadi basically kalau dari medis topikal itu dibagi dua dulu nih gampangnya. Satu yang bersifat antioksidan, satu yang bersifat sel regulator atau yang memperbaiki sel. Kalau yang antioksidan ya paling gampang dijual udah langsung vitamin C gitu-gitu kan. Vitamin C, vitamin E, ya dioles. Tapi memang harus ada dalam bentuk tertentu. Intinya gini kan, balik lagi mungkin sudah pernah dijelaskan oleh dokter sebelumnya bahwa kita balik lagi bahwa kulit itu lapisannya tebal banget kan. Jadi nggak semudah itu semua masuk ke kulit. Jadi harus bersifat selektif. Jadi nggak semua produk pun walaupun dijual perasaran sebenarnya oke nih bener kandungannya, tapi bermanfaat nggak sih? Masuk nggak sih ke kulit kalian gitu? Atau cuma itu produk yang buang-buang duit makanya nggak kelihatan hasilnya, ya kan? Jadi harus selektif bentuknya. Tapi misalnya dalam bentuk vitamin C, vitamin E, dan vitamin B3 atau niacinamide, pasti pasien familiar dengan itu. Kemudian yang berupa sel regulator contohnya itu yang kalau di dokter kita menggunakan retinoic acid sifatnya. Tapi kalau di pasaran ada nih adiknya yang paling rendah banget, retinol. Pasti pasien juga udah tahu. Krim anti aging masih menjual retinol. Kemudian ada golongan peptide. Ya kan, semua lagi hit sekarang peptide. Kemudian ada lagi growth factor gitu-gitu. Itu yang biasanya berupa topikal atau yang dioles gitu, baik yang di pasaran maupun yang di dokter. Tapi memangnya di pasaran ada izin-izinnya tertentu. Mereka tidak boleh menjual atau meresepkan yang berbau medis seperti tadi. Retinol mungkin dijual di pasaran, ada yang paling rendah. Retinoic acid tidak bisa, itu harus dokter.
Kemudian ada tindakan-tindakan. Hmm. Jadi yang dijual juga kadang-kadang pasien datang ke saya, dok saya habis di laser rejuve di klinik sesuatu. Apapun lah ya. Apa ya? Apa sih itu dok? Ah. Laser rejuve atau saya dipilih rejuve gitu. Ah. Apaan sih itu dok? Kita juga bingung. Maksudnya apa sih? Intinya kan sebenarnya tindakan itu tujuannya peremajaan kulit. Dikemas, diiklankan dengan nama laser rejuve. Tapi sebenarnya saya jadi nggak tahu apa yang digunakan. Jadi laser rejuve itu bukan terminologi tindakan ya. Betul. Jadi semua tindakan itu gimmick marketing mungkin ya. Iya, jadi peeling pun bisa merejuve kan, laser pun bisa merejuve, radiofrekuensi juga dengan cara kerja jadi yang banyak sekali toolsnya sebenarnya. banyak sekali toolsnya dan memang tujuan goal dari tindakan-tindakan itu salah satunya memang meremajakan kulit gitu kan. Cuma istilah rejuve lagi happening banget gitu. Dan laser ini katakanlah ada laser, ada radiofrekuensi. Itu apa yang dikerjakan ke kulit ya? Ya. Orang harus tahu nih. Betul. Ya kan? Balik lagi seperti tadi, kita balik ke awal tadi bahwa ada 3 komponen dari banyak komponen yang memang penting pada proses peremajaan: kolagen, elastin, glucosaminoglikan, hyaluronic acid. Nah, prinsipnya tindakan maupun yang krim-krim itu 2. Satu adalah memperbaiki sel yang rusak, gitu kan. Kedua adalah merangsang pembentukan kolagen baru atau bisa juga baru dirangsang, ya? Atau juga menghambat faktor yang menghancurkannya. Oke. Penuaan itu sendiri kan ada yang menghancurkannya kan. Ada keseimbangan ya. Kalau di Betul. jaringan tubuh ada keseimbangan antara yang memproduksi jaringan baru Benar. serta yang menghancurkan jaringan yang Benar. nggak ada. Gitu Jadi ya. yang dihambat, yang menghancurkan ya terus merangsang yang baru gitu. Jadi intinya tindakan-tindakan itu adalah itu ya. Jadi intinya ke target-target itu dia rangsang supaya tampilannya akhirnya jadi lebih mudah lagi. Padahal sebenarnya kulit kita menjadi lebih sehat lagi. Oke. Ada hubungannya nggak ya antara proses waktu atau durasi terapi dia berapa bulan sama apa yang didapatkan? Misalnya kalau krim jadi lebih lama atau kalau tindakan jadi lebih cepat. Kan orang itu juga ada ngomong instan langsung kita lain itu gimana? Kalau saya sebenarnya menganut yang kombinasi keduanya. Jadi terapi antara yang dilakukan sehari-hari, terapi topikal dengan tindakan. Kalau aku suka bilangnya gini, satu tuh makan aja, satu minum aja. Dua-duanya sama-sama penting, tapi nggak bisa saling menggantikan. Jadi harus ada keseimbangan antara keduanya, gitu kan. Jadi dua-duanya tetap dong. Jangan cuma saya rajin tindakan, tapi perawatan sehari-harinya nggak dilakukan. Kadang-kadang perawatan sehari-hari, tapi sebentar tindakan. Kita balik ke perawatan sehari-hari apa sih yang kira-kira dianjurkan untuk selain tadi sunscreen itu apa? Nah, pertama kan tadi jenis kulit, ya kan? Jenis kulit, oke. Terus pakai sunscreen. Kadang-kadang moisturizer penting. Sunscreen ini ada hubungannya sama jenis kulit nggak? Ada jenis juga kulit. untuk Ada berminyak dong. untuk Ada. Tergantung jadi water base, cream base, gel base gitu kan. Moisturizer juga semua happening. Itu tadi aku bilang semua mengikuti protap yang sama. Kalau dia pakai ini. Ada istilah kan yang 10 step. Nah, itu ikutin mana gitu kan, 10 step. Nah, jadi kita harus ngenalin jenis kulit kita, gunakan produk. Kalau kita mau pakai sunscreen kulit kita yang berminyak, ya gunakan ya lotion, ya atau water base gitu kan. Kalau kita mau pakai moisturizer gitu, kita lihat dulu kenali jenis kulit kita, apa kulit kita kering gitu kan, atau kulit kita berminyak gitu. Jadi moisturizer yang paling simpel gitu kan, bisa moisturizer menggunakan sunscreen gitu kan, atau misalnya tadi menggunakan serum atau yang mengandung vitamin C, menggunakan retinol. Tapi ingat ya, ini tidak berlaku. Maksudnya masing-masing individu berbeda, case by case. Tapi itulah yang bisa dilakukan yang didapat bebas. Oke. Gitu. Jadi perawatan sehari-hari balik lagi jangan lupa kalau ada masalah atau isu mengenai penuaan sebaiknya konsultasi dulu ya. Benar. Karena ada banyak sekali variasi. Benar. Bahan ataupun produk-produk dan juga tindakan untuk si pasien ini. Benar. Oke. Jadi menarik sekali nih obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mengklirkan ya. Maksudnya peremajaan kulit itu sebenarnya ada apa enggak? Nyata ada. Memang secara medik itu ada. Cuman kita mesti betul-betul memperhatikan apa saja, kapan dibutuhkan, apa saja yang diperlukan. Dan tentunya butuh komitmen ya. Untuk mengatasi penuaan. Dan tadi yang menarik tuh ternyata penuaan khususnya di kulit itu bisa bukan dihalangi ya. Diperlambat. Kata-katanya itu. Diperlambat. Jadi kita boleh bertambah tua, tapi kita tidak harus terlihat tua. Ya kan? Itu kuncinya ya. Jadi semua tetap semangat ya. Iya dong. Ada harapan lah untuk bisa ya. 17 plus lalu itu bisa. Oke, Kak. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua ya. Thank you. Mari.